Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Bincang Undiksa. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Bali Utara, Universitas Pendidikan Ganesha juga memiliki unit konsultasi dan layanan bantuan hukum atau UKLBH Undiksa yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat dan memberikan pelatihan bantuan hukum atau mediasi kepada mahasiswa. Dan hari ini beruntung sekali saya bisa berkesempatan untuk lancong ke Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa, di mana saya bertemu langsung ya dengan Ketua UKLBH Undiksa, yang mana beliau ini juga dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa, yaitu Bapak Dr. Dewa Gede Sudike Mangku SHLLM. Halo Pak Dewa Mangku. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini Bapak? Astungkara sehat. Sehat. Oke, kita ngobrol santai aja ya Pak ya sebenarnya. Ya. Meskipun kita ngomongin atau ngobrolin tentang hukum. Tapi jangan tegang-tegang gitu ya. Dan itu mungkin alasan kita kenapa memilih tempat di luar biar tidak terlalu kaku dan tegang seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sebenarnya apa itu unit layanan bantuan hukum gitu ya yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke. Terima kasih Tias, salam harmoni. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kita di UKLBH, sekaligus ini merupakan kesempatan yang luar biasa, sekaligus untuk mempromosikan bahwa Universitas Pendidikan Ganesha itu memiliki UKLBH. Nah, sebetulnya UKLBH ini posisinya sangat sentral. Kalau kita lihat dari sejarah UKLBH-nya Undiksa memang sangat masih dibilang muda ya. Kita itu terbentuk tahun 2017. 2017, betul. Kalau dilihat dari perjalanannya, ya tentu sekarang sudah 2022, masih sangat belum dikenal oleh masyarakat umum. Bahkan Sivitas Akademika pun belum seperti itu. Nah, melalui kesempatan pada hari ini bisa memperkenalkan kepada seluruh masyarakat Buleleng salah satunya, kemudian dan Sivitas Akademika untuk mempromosikan bahwa kita memiliki UKLBH, di mana fungsi UKLBH ini adalah untuk memberikan konsultasi dan kemudian layanan bantuan hukum. Dan masih banyak yang bisa kita berikan, salah satunya adalah konsultasi tadi. Jadi konsultasi yang berkaitan dengan hukum, ataupun hanya bertanya-tanya pun bisa. Karena sifat dari UKLBH Undiksa ini adalah tidak dipungut biaya, ya, jadi free dia, sifatnya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang bantuan hukum sukarela gitu lah ya untuk masyarakat umum dan Sivitas Akademika. Dan kenapa kalau boleh tahu dipandang penting untuk kita memiliki unit layanan unit konsultasi dan layanan bantuan hukum? Sejarah membuktikan bahwa kalau kita lihat di beberapa LBH ataupun UKLBH yang ada dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa yang bisa saya ambil daerah misalnya di Mataram, kemudian di Yogyakarta. Ternyata UKLBH ini menjadi tempat sentral orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki biaya untuk mengadu. Tempat mengadu dalam tanda kutip. Mengadu dan melaporkan berkaitan dengan bidang hukum. Entah itu dia belum terseret hukum ataupun sebelum tindakan yang akan diambil. Nah, makanya kenapa namanya kita unit layanan konsultasi dan layanan bantuan hukum, mengkonsultasikan, memberikan bantuan konsultasi sekiranya bagaimana harus apakah sifat kemudian tindak tanduknya itu ada sesuai dengan koridor hukum atau tidak, supaya tidak melanggar hukum. Itu tujuannya. Tujuannya itu. Nah, jadi, kemudian yang paling penting juga Tia, sebetulnya kalau kita di masyarakat itu kan berpikir kalau masuk ke kantor hukum gitu pikirannya kan dicas per jam. Kemudian biaya yang cukup mahal seperti itu. Jadi teman-teman ataupun masyarakat ataupun Sivitas Akademika jadinya urung meniat untuk melakukan konsultasi. Tetapi kalau kita siap menerima selama Senin sampai Jumat. Kemudian kita juga memang kalau dilihat dari segi
personalitasnya anggota kita masih cukup sedikit gitu. Jadi mungkin dari segi kasus dan segala macam kita bisa merekomendasikan apa yang harus diambil dan dilakukan. Oke, nah jadi tadi kan sudah disinggung mengenai kenapa pentingnya gitu ya UKLBH ini ada dan sejak kapan berdirinya tadi kan disinggung 2017. Ya. Boleh tahu sudah ada susunan pengurus tersendiri kah di UKLBH Undiksa ini? Kalau secara berdasarkan surat keputusan Rektor Undiksa dari tahun 2017 hingga sampai sekarang itu sudah ada. Dari misalnya kepengurusan, ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara dan beberapa bidang yang membidangi advokasi berkaitan dengan kasus-kasus yang nanti akan ditangani. Contoh, advokasi di dalam kasus pidana, kemudian perdata. Dan itu masih banyak sekali di bawah runtutannya itu. Jadi kita Astungkare kita memiliki walaupun sedikit tetapi staf kita sudah memiliki kompetensi kompetensinya untuk memberikan masukan ataupun memberikan bantuan konsultasi tersebut yang berkaitan dengan hukum TIAS. Oke, jadi kompetensinya udah nggak usah diragukan terkait yang akan memberikan konsultasi layanan bantuan hukumnya ini. Nah, kalau boleh tahu jenis-jenis bantuan hukum apa saja nih yang dilayani oleh UKLBH Undiksa? Ya. Untuk sebetulnya kita sudah mencanangkan salah satunya itu adalah memberikan layanan konsultasi bantuan hukum dalam artian bahwa masyarakat ataupun sivitas akademika bisa datang ke UKLBH Undiksa untuk bertanya, kemudian permasalahan apa yang dihadapi dan tindak tanduk apa yang harus diambil. Kira-kira nanti kalau saya mengambil tindakan melaporkan balik dan segala macam itu dampak efek hukumnya seperti apa? Ya kita bisa berikan gitu. Jadi makanya tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan melalui peradilan. Gitu, tidak harus. Jadi misalnya kita marah sama seseorang, laporkan segala macam, tidak seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita kedepankan. Kemudian yang kedua itu adalah misalkan kalau misalnya ada permasalahan yang seperti tadi Tias mengatakan bahwa bantuan seperti apa, ada bantuan hukum. Kalau misalnya nih ada misalnya masyarakat ataupun sivitas akademika yang sampai ke pengadilan. Tentu itu kita di pihak UKLBH belum bisa melakukan persidangan di pengadilan. Karena apa? Kita semua personil kita adalah PNS. Kalau kita melihat undang-undang advokat, ya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, itu tentu kita cermati di pasal 3, itu PNS tidak boleh beracara di pengadilan. Artinya kalau misalnya kasus itu sudah masuk ke ranah persidangan, tentu kita akan meminta bantuan dari partner yang sudah kita ajak kerjasama dengan UKLBH Undiksa. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa dibilang di UKLBH ini bisa memberikan gambaran dampak hukum yang akan didapatkan jika kita melakukan atau terkena kasus sesuatu gitu ya, bukan untuk mendapatkan pembelaan di pengadilan. Tidak. Bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan baru kita lapor ke UKLBH akan dibela sampai peradilan, itu enggak ya, bukan. Cuman akan dikasih gambaran apa sih dampaknya kalau kita sampai seperti ini gitu ya, biar nggak salah langkah. Ya, supaya maknanya nanti dikiranya kita memberikan layanan bantuan hukum dan konsultasi itu nanti supaya masyarakat dan sivitas berpikir bahwa kita sudah ada UKLBH kemudian perbuatan yang salah kita benarkan. Tidak. Tetapi bagaimana apakah itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berjalan atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Terus prosesnya seperti apa? Itu yang kita akan memberikan edukasi. Sebetulnya ini memberikan edukasi sebetulnya bahwa apa yang menurut masyarakat itu betul, ternyata di mata hukum belum tentu. Seperti itu. Jadi supaya kita tidak, makanya kadang-kadang kan kita diminta untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Supaya jangan-jangan gara-gara emosi sesaat, jari kita main, kemudian gara-gara jari kita diadukan. Dan akhirnya masuk ke penjara gitu misal. Karena itu kan sangat disayangkan. Nah, edukasi melalui UKLBH inilah sebetulnya memberikan dampak positif. Peran pentingnya nanti di sana.
Oke, Seperti itu, gitu. Tias. Berarti bisa dibilang kalau kita melihat fenomena saat ini kan banyak ada orang yang sedang sedikit-sedikit lapor nih ya, baru ada masalah. Berarti di UKLBH ini bisa memberikan upaya pencegahan lah ya, biar Ya. kita nggak ada masalah sedikit yang harusnya bisa diselesaikan tanpa lewat jalur hukum gitu Betul, ya, peradilan betul. diselesaikan. Oke, jadi itu ya tujuan dari adanya UKLBH Undiksa utamanya yang saat ini ada. Jadi untuk sivitas akademika dan juga masyarakat umum ini juga boleh menggunakan gitu ya. Betul, Tias. Nah, lalu apakah ada batasan kasus yang ditangani, diberikan konsultasi di UKLBH Undiksa ini? Kalau kita batasi sih tidak ada, Tias. Tetapi itu yang keterbatasan UKLBH ini adalah kita memberikan konsultasi dan layanan bantuan hukum. Jadi sebatas memberikan konsultasi. Jadi sivitas akademika dan masyarakat umum dapat melakukan, kalau bahasa kerennya curhat lah. Iya. Ya, dia curhat, saya ada masalah seperti ini, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana yang harus saya lakukan. Apakah harus saya melaporkan balik kah, ataukah harus saya melapor ke polisi kah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi sebatas memberikan layanan, konsultasi dan lembaga bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini seperti apa? Nah, itu saya katakan tadi, kalau misalnya kasusnya ini sampai ke ranah pengadilan, tentu kita tidak sampai mengikuti ke pengadilannya, tetapi kita akan meminta bantuan kepada partner-partner kita, partner yang memang memiliki kartu identitas untuk beracara di muka pengadilan. Dan itu sudah diatur ya Undang-Undang Advokat. Iya. Seperti itu. Oke, jadi bukan Pak Sudi Kemangku yang nanti bakal bela gitu ya. Di pengadilan itu beda cerita. Bapaknya cuma ya bisa dibilang sebagai pendengar gitu ya, untuk mendengarkan keluh kesah dari sivitas akademika ataupun masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum atau hal yang ingin ditanyakan ya. Karena tadi kan disinggung nggak cuman yang udah punya kasus lah yang bisa ke UKLBH, tapi untuk cuma tanya-tanya aja juga boleh sebenarnya gitu. Nah, lalu untuk mekanisme atau prosedur untuk masyarakat maupun sivitas akademika yang ingin mendapatkan konsultasi hukum di UKLBH Undiksa ini bagaimana? Oke. Mekanismenya tentu hingga saat ini Tias dan yang akan melakukan ataupun melakukan konsultasi bantuan hukum ke kita, untuk sementara waktu kami berada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, ya, tepatnya di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Jadi tempat kami adalah di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun masyarakat Bali gitu misalkan, dan kemudian sivitas akademika yang ingin melakukan konsultasi, silahkan hadir, datang ke Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kalau misalnya masyarakat luar yang juga ingin konsultasi, juga bisa kita layanin, Tias. Oke, bisa dilayani. Jadi tidak syaratnya apa? Tidak, langsung saja datang dan kita akan berdiskusi ya, kemudian masalah apa yang dihadapi. Apalagi sekarang Tias, situasi pandemi kemarin, yang bahkan sekarang juga masih dalam situasi pandemi, belum dicabut ya. Dalam situasi pandemi, permasalahan hukum itu sangat pelik ya, sangat banyak permasalahan, dari penipuan, kemudian kontrak yang tidak sesuai, dan kemudian melakukan one prestasi salah satu pihak dalam kontrak di situasi yang tidak bisa membayar piutang dan lain sebagainya, karena kondisi yang membuat seperti ini ya. Itu juga bisa kita bantu untuk memberikan advice hukumnya di sana. Seperti itu. Oke. Nah, karena tadi Bapak menyinggung sedikit tentang permasalahan yang pelik nih di situasi pandemi. Salah satu masalah yang banyak itu kan perceraian. Nah, perceraian entah itu karena KDRT ataupun perekonomian yang tidak stabil dalam rumah tangga. Apakah jika mereka menemukan permasalahan itu juga bisa dikonsultasikan di UKLBH? Ya, sangat bisa. Bahkan untuk kasus tersebut kadang-kadang begini, sebetulnya kasus itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan pribadi masing-masing seseorang, karena sifatnya adalah itu kan perdata. Nah, di UKLBH di Undiksa ini kita membantu mereka untuk syarat-syarat surat-suratnya, kemudian dari permohonan dan mengajukan dan segala macam itu kita bisa membantu. Jadi yang melakukan penggugat tersebut dapat melakukannya sendiri tanpa harus didampingi oleh pengacara. Kalau dilihat dari trennya memang
dari tahun, kalau kita melihat data dari Pengadilan Negeri Singaraja, kalau kita skopnya Singaraja, tren untuk kasus ini lumayan cukup tinggi, Tias, termasuk di Pengadilan Agama juga. Seperti itu, ada beberapa mahasiswa kami yang memang magang di sana dan menemukan hal ini gitu. Ya, fenomenanya mungkin banyak faktor, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apa yang menyebabkan ini ternyata. Tapi itu sangat menarik sebetulnya, karena logikanya kalau di Denpasar itu tingkat perceraian itu kan cukup tinggi. Ada mungkin emansipasi wanita yang sudah bekerja dan segala macam. Nah, sekarang untuk kasus bullying seperti apa? Dan saya secara pribadi tidak bisa mengambil 1, 2, dan 3, tetapi perlu dilakukan penelitian lebih intens untuk mengatakan, menyimpulkan apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Seperti itu. Itu bisa, itu bisa, dan otomatis sesuai dengan kode etik. Kode etiknya adalah siapa yang melakukan ataupun melakukan konsultasi ke kita, tentu identitasnya akan rahasianya terjamin gitu. Jadi ini bukan baru ini kemudian kita omongkan di warung kopi, tidak. Jadi lebih baik daripada ngobrol sama temen yang kita nggak tahu ya apakah rahasianya itu terjamin dijaga, mendingan langsung aja ke UKLBH kalau memang ada permasalahan hukum yang dihadapi dan ingin mendapatkan konsultasi hukum. Nah jika kita melihat tren kasus, apakah itu di beberapa di setiap daerah itu berbeda-beda, Pak? Tentu, Tias. Jadi tingkat kasus di setiap kabupaten kalau kita lihat di provinsi itu tentu berbeda-beda. Jadi nggak sama ya? Tidak sama. Contoh misalkan trennya sekarang ini kalau dilihat dari kasus pelecehan seksual, ya kan? Kalau dilihat dari kasus pelecehan seksual antara Denpasar, Badung, Karangasem, Buleleng, tentu grafiknya berbeda. Ya, tetapi kalau khusus di Singaraja tentu ini kayak fenomena gunung es. Gitu. Jadi banyak sebetulnya kalau kita kan baru-baru ini juga terjadi itu, kemudian kalau kita telusuri bahkan ada yang sudah meneliti, itu banyak sekali sebetulnya ada. Ya. Jadi fenomenanya kenapa gunung es, karena penanganannya itu yang perlu kita antisipasi dan harus dicarikan jalan keluarnya. Jadi setiap daerah pasti memiliki karakteristik kasus yang berbeda. Mungkin di tempat lain narkobanya yang tinggi, di Singaraja narkobanya tinggi, mungkin di tempat lain tidak. Seperti itu. Jadi bervariatif, bervariasi dia. Nah jika Bapak melihat sejauh ini ya, setelah di Kabupaten Buleleng sendiri lah, kita jangan ngomongin Bali dulu ya, yang meluas di Kabupaten Buleleng sendiri. Sebenarnya bagaimana sih respon atau pengetahuan masyarakat tentang adanya pentingnya layanan bantuan hukum di daerah sebelum kita menuju ke peradilan itu? Ya, ini pentingnya sebetulnya masyarakat dan kemudian Civitas Akademika wajib hukumnya untuk menggunakan ataupun memberdayakan ataupun bisa juga UKLBH ini digunakan untuk mencari ilmu, dan kita akan mengedukasi untuk hal itu supaya jadi mereka tahu apa yang dilakukan, kemudian sudah dilakukan, apakah itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Seperti itu, termasuk masyarakat juga. Seperti itu. Jadi masalah hukum pun dari dari ranting pohon jatuh di rumah halaman rumah kita pun itu bisa menjadi suatu permasalahan kalau ada orang yang ingin mempermasalahkan itu. Tetapi permasalahannya sekarang adalah kita dengan melihat kacamata yang berbeda dari segi hukum, tentu juga itu akan memberikan paradigma yang berbeda. Cara berpikir sebetulnya. Makanya kenapa kita di samping memberikan konsultasi juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan Civitas, termasuk mahasiswa kita. Benar, karena di FHIS ini kan juga mahasiswanya ada prodi ilmu hukum gitu ya. Betul. Bahkan kami sudah meluluskan beberapa mahasiswa, khususnya sarjana hukum, mereka sudah berkecimpung dalam hukum. Gitu. Ada yang sudah menjadi pengacara, sudah bekerja di notaris dan lain sebagainya. Yang paling penting pengacara kita sudah lumayan cukup banyak untuk di Buleleng lah. Bahkan makanya harap 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin Buleleng sudah diisi alumni-alumni dari Undiksa. Seperti itu. Nah kalau boleh tahu, udah adakah pihak lain mungkin yang diajak terlibat oleh UKLBH Undiksa sampai saat ini? Nah, untuk saat ini kami belum, Tias. Itu yang saya katakan, bahwa
kita dibentuk tahun 2017, kemudian kita juga sempat vakum karena pandemi ke COVID-19 ini, kemudian kita juga tetapi kita pernah melakukan kegiatan di Sidetapo waktu itu, memberikan sosialisasi, kemudian perkenalan. Pertanyaannya sekarang, kenapa di Sidetapo? Ya. Gitu. Kenapa? Itu menarik di sana. Sebetulnya di desa-desa di Kabupaten Buleleng ini semua sebetulnya menarik, memiliki ciri khas yang berbeda. Kemudian di Sidetapo itu adalah pada saat itu kami pernah melakukan P2M sebetulnya. Cikal bakalnya adalah melakukan P2M di sana. P2M itu berkaitan dengan banyak semeton-semeton kita di sana melakukan pernikahan dini. Iya. Seperti itu. Kemudian menikah tanpa dicatatkan di catatan sipil. Nah, ini tentu dampaknya cukup luar biasa. Dari kalau tidak ada urusan dengan hukum tidak masalah. Mau nikah tanpa dicatat segala. Tetapi pada saat nanti tidak dicatatkan, sah legalitasnya itu mana? Iya. Gitu loh. Contoh misalkan urus BPJS, singlah kakak, tidak punya kakak misalkan. Bagaimana pertanggungjawabannya? KTP misalkan, bansos misalnya. Dan dampaknya luar biasa ke belakang akibat hukumnya, pewarisan dan lain sebagainya. Nah, itu cikal bakal di awal kenapa kami ngambil Sidetapo pada saat itu P2M di sana. Pernikahan dini juga. Ya kita tahu, mungkin ini ranahnya berbeda nanti bagaimana anak-anak di sana umur yang belia sudah menikah. Seperti contohnya seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang permasalahan hal-hal sekecil itu saja sebenarnya bisa juga dikonsultasikan di UKLBH gitu ya, bisa. Terkait legalitas hukum dan sebagainya. Karena banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa hal itu tuh penting juga untuk sangat penting, diketahui. Sangat penting bagi mahasiswa, tidak hanya itu juga. Sekarang yang membahayakan adalah narkoba. Benar. Jadi dalam situasi seperti sekarang, mahasiswa itu kadang-kadang apalagi online, bisa saja dia mengatakan kuliah. Saya di online, dan kita nggak tahu, itu banyak kejadian. Kemudian lagi di satu segmen misalkan tahun lalu ada kita ingin pokoknya bagaimana caranya supaya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha ini tidak tersangkut hukum lah, baik itu dari segi narkobanya, kemudian tindakan-tindakan yang lainnya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu pentingnya sekali adanya UKLBH ya, yang terlebih ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi untuk masyarakat Buleleng ya, bukan hanya Sivitas Akademika Undiksa yang ingin mendapatkan konsultasi hukum itu bisa langsung mengunjungi atau menghubungi ya UKLBH Undiksa. Nah tadi kan dibilang syaratnya sebenarnya syarat tertentu itu nggak ada ya, bisa langsung konsultasi. Yang penting ada yang ingin ditanyakan. Tapi harus kemana atau siapa yang dihubungi nih? Kalau mau tahu kan pasti selain sahabat Undiksa, masyarakat umum yang lain masih banyak yang belum tahu emang kemana kalau kita mau dapat konsultasi nih, ke rumahnya Pak Sudi Kemangku kah atau kemana gitu. Jadi kalau misalnya ingin konsultasi berkaitan dengan hukum ya, datang saja langsung di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ya, nanti di Humas juga bisa ditanyakan, itu kita di lantai 2. Lantai 2 di Fakultas Hukum dan di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Seperti itu Tias. Jadi kita ngantor tiap hari. Senin sampai Jumat. Gitu. Jadi kalaupun misalnya Pak Sudi Kemangku nggak ada staf lain atau pengurus yang lain yang udah standby lah ya setiap hari kerja yang pasti. Ya, pasti ya. Jadi bisa dikonsultasikan jika kalian ingin mempertanyakan lah ya, nggak harus punya kasus kayak tadi ditekankan ya. Tidak harus. Ya misalkan juga contoh akan membuat perjanjian misalkan. Bagaimana kalau perjanjian ini apakah sudah betul atau tidak, ya sambil sharing, sambil ngopi gitu. Jadi kita memperbaiki perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Bagaimana kalau misalnya perjanjian ini dilakukan ada one prestasi dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali. Jadi kasus pidana perdata itu sangat banyak Tias. Apalagi sekarang situasi sekarang ini zamannya e-commerce, kemudian orang transfer uang, kemudian barang yang nggak datang, bagaimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sudi Kemangku. Mungkin terakhir sekaligus closing statement, harapannya untuk UKLBH Undiksa ini ke depan seperti apa? Dan silahkan ajakannya untuk masyarakat Buleleng dan seluruh Sivitas Akademika untuk mau ya mengkonsultasikan permasalahan hukumnya atau hal-hal terkait hukum di UKLBH Undiksa. Kita di UKLBH memang masih belia, tetapi kami memiliki staf yang memang memiliki background yang sangat baik
untuk membantu masyarakat Buleleng ya, dan Civitas Akademika yang siapa saja ingin melakukan konsultasi. Dan tentunya konsultasi ini tidak berbayar, alias free. Mudah-mudahan kehadiran UKLBH di Undiksa memberikan kontribusi, ya, kontribusi dan pengabdian, itu yang paling penting. Benar. Memberikan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat Buleleng saja, tetapi Provinsi Bali, dan tentunya dampaknya bisa dirasakan teman-teman kita di Civitas Akademika di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi supaya tidak berpikir bahwa oh kemana saya konsultasi dan segala macam, padahal di kampus sudah ada dan bisa diberdayakan itu. Oke, Seperti luar biasa. itu, Tias. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sudiko Mangku atas sharingnya ya tentang UKLBH yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi untuk seluruh sahabat Undiksa maupun masyarakat umum lainnya di luar sana yang ingin mendapatkan konsultasi hukum ya, jadi nggak harus punya kasus dulu untuk dikonsultasikan. Jadi mencegah lebih baik ya Pak daripada mengobati ya. Sebelum punya kasus bisa ditanya-tanya dulu biar kalian nggak salah langkah seperti itu ya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya, di like juga videonya. Yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Jika ada saran masukan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan yang pasti nggak akan pernah bosan dan lupa saya ingatkan adalah untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan ya. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni.